Halo, masih bersama saya Aleam Bara dalam MA 1101 Matematika 1A. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai metode kulit tabung. Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, kita akan mengambil inspirasi dari sepotong bawang. Kenapa bawang? Apa yang kita amati dari bawang ini? Oke, kita lihat bahwa ini ketika bawang ini dipotong, terlihat bahwa di dalamnya ini terdiri dari lapisan-lapisan. Ada lapisan yang paling luar, kemudian lebih dalam, dan seterusnya. Nah, si ide ini akan kita pergunakan. Jadi, caranya adalah kita akan memotong-motong bendanya dengan cara seperti kulit bawang ini. Ya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat. Oke, misalkan kita punya objek benda seperti ini. Ya. Ini terdiri dari beberapa lapisan, seperti halnya lapisan bawang yang tadi kita lihat. Ya. Nah, sekarang kita ingin memahami satu lapis ini bagaimana cara kita menghitung volumenya. Kalau kita tahu bagaimana cara menghitung volume untuk satu lapis, maka untuk volume keseluruhan benda ini akan kita hitung dengan cara menjumlahkan volume-volume dari setiap lapisan. Ya. Nah, sekarang akan kita tinjau salah satu lapisnya. Katakanlah kita lihat lapisan yang paling luar ini. Kita akan mencoba untuk menghitung volumenya. Oke, misalkan si lapisan ini sangat-sangat tipis sehingga tebal dari lapisannya ini ya tipis banget ya. Sehingga jarak dari titik pusat ke ujung ataupun ke ujung yang satunya lagi itu nggak terlalu beda dan kita bisa asumsikan bahwa jaraknya dari pusat ke ujung adalah R. Nah, kemudian si tipisnya ini, si tebalnya ini kita misalkan sebagai delta R. Nah, dalam situasi seperti ini, bagaimana kita menghitung volume satu elemen, satu lapis yang tipis ini? Nah, caranya kita akan potong si silinder yang kosong ini, kita potong pada garis yang terputus-putus ini. Kemudian kita akan buka. Ya, kita buka, kemudian kita bentangkan. Kita bentangkan seperti ini. Nah, kalau kita bentangkan seperti ini, maka panjang dari balok ini, dia berkorespondensi dengan keliling dari lingkaran yang ini. Ya, keliling dari lingkaran ini. Karena tadi jari-jarinya adalah R, maka kelilingnya berapa? Kelilingnya adalah 2πr. Jadi, panjang ini adalah 2πr. Kemudian tebalnya adalah delta R. Kemudian kita misalkan ini tingginya adalah T. Nah, kalau ini kita tinjau sebagai balok, maka untuk menghitung volume balok tinggal kita lakukan panjang kali lebar dikali tinggi. Jadi 2πr dikali delta R dikali dengan T. Itulah volume satu lapis tipis. Ya. Nah, sekarang kita akan coba terapkan pengamatan ini untuk menghitung volume suatu benda putar. Ya. Metode ini karena bentuknya adalah menyerupai kulit tabung, sering juga disebut sebagai metode kulit tabung. Oke, katakanlah kita ingin menghitung volume dari sebuah kerucut. Si kerucut ini bisa kita tinjau sebagai objek atau benda pejal yang kita dapatkan dengan cara memutar daerah yang berwarna biru ini. Katakanlah si kerucutnya ini alasnya punya jari-jari R, kemudian dia tingginya adalah H. Ya. Nah, kita ingin mencoba menghitung volume kerucut dengan alas R dan tinggi H. Nah, Anda sudah tahu formula dari sejak SD mungkin ya. Volume kerucut itu apa? Sepertiga luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk lingkaran, jadi sepertiga πr kuadrat H. Nah, kita ingin verifikasi dengan integral bahwa rumus yang kita dapatkan dulu itu ya ada alasannya. Ya, mari kita lihat. Oke. Nah, kita potong-potong dengan cara mendatar. Ya, dengan cara mendatar seperti ini. Oke. Nah, kemudian
kita akan putar, tadinya kan kita akan memutar daerah yang biru ini ya. Nah, maka untuk memahami apa atau volume dari keseluruhan ketika diputar, kita cukup menganalisis untuk satu potong ketika diputar hasilnya seperti apa. Nah, kalau potongan ini diputar, maka kita akan dapatkan sebuah kulit tabung seperti yang tadi kita hitung volumenya. Untuk menghitung volume kulit tabung ini, kita perlukan apa? Jari-jari dan tingginya. Ya, dalam hal ini jarak dari sini ke sini. Nah, jari-jarinya apa? Jari-jarinya kalau kita misalkan si elemen yang biru tua ini berjarak Y dari sumbu X, maka jari-jarinya adalah Y. Bagaimana dengan tingginya atau panjang ke sini? Ini sama dengan panjang elemen yang biru ini. Nah, ini si garis ini itu punya kemiringan, ini kan tadi ini H ke atas R. Jadi kemiringannya adalah R per H. Kalau Anda hitung dengan teliti, ini persamaan garisnya Y sama dengan R per H X. Atau bisa dituliskan sebagai X sama dengan H per R Y. Nah, ini X itu kan menyatakan jarak horizontal. Ini menunjukkan apa? Berarti ketika tingginya Y, jarak dari sini ke sini adalah H per R dikali Y. Jarak dari sini ke situ. Berarti si elemen yang birunya adalah H dikurangi ini. Atau H ini dikurangi dengan H per R dikali Y. Ya. Nah, berarti si volume satu kulit ini berapa? Ingat tadi kita potong. Ya, jadinya 2pi jari-jarinya Y. Jadi 2pi Y. Kemudian dikali dengan panjang ini. Tinggi dari si kulit tabung ini. Tingginya tadi adalah H dikurangi H per R kali Y. Jadi satu kulit yang ini volumenya adalah ini. Ya. Nah, sehingga kalau kita hitung volume keseluruhannya dengan integral, dia akan menyerupai ekspresi ini. Jadi volumenya adalah integral dari ekspresi yang serupa dengan delta Y-nya diganti dengan YY, dengan DY. Kemudian kita perlu integralkan dari 0 sampai R. Kenapa dari 0 sampai R? Karena elemen-elemen horizontal yang seperti ini tuh kita peroleh dari mana ke mana? Dari Y yang paling rendah, yakni Y sama dengan 0, sampai Y yang paling tinggi. Karena ini tadi panjangnya R, berarti Y tertingginya itu adalah ketika Y-nya sama dengan R. Dengan demikian kita integralkan dari 0 sampai R. Nah, kalau dihitung, maka hasilnya sepertiga pi R kuadrat H, persis seperti yang kita harapkan. Ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Kita misalkan ingin menghitung volume benda putar yang dihasilkan dari memutar terhadap sumbu Y, daerah tertutup yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat, dan parabola Y sama dengan 2 min X kuadrat, dan sumbu Y. Kalau kita gambarkan, ini Y sama dengan 2 min X kuadrat, ini Y sama dengan X kuadrat, dan ini sumbu Y. Jadi kita punya daerah yang ini, kemudian kita mau putar terhadap sumbu Y. Nah, kalau kita ingin menggunakan kulit tabung, maka yang kita lakukan adalah kita harus memotong-motong daerahnya sejajar dengan sumbu putar. Jadi karena sumbu putarnya adalah sumbu Y, kita potong secara vertikal, secara tegak. Ya. Kita potong secara tegak seperti ini. Oke. Kemudian untuk menghitung volumenya, kita hitung dulu volume satu elemen ini. Nah, kita bayangkan apa yang kita dapatkan kalau kita memutar satu buah elemen yang biru ini. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, untuk menghitung volumenya, kita perlu jari-jarinya. Jari-jarinya adalah X. Ya. Kemudian tingginya adalah kurva atas dikurangi kurva bawah. Jadi satu elemen volume ini, volumenya berapa? 2pi jari-jari, 2pi X, dikali dengan ini 2 min X kuadrat dikurangi dengan X kuadrat. Seperti ini. Oke. Nah, volume yang sesungguhnya, gimana cara menghitungnya? Kita tinggal integralkan ekspresi ini, kemudian integralnya dari berapa sampai berapa? Kita punya elemen yang seperti ini mulai dari X yang paling kiri, yakni X sama dengan 0, sampai ini, X sama dengan 1. Jadi ini dicari saja titik potongnya. Bisa diselesaikan dan X-nya sama dengan
1. Jadi integral dari 0 sampai 1 2πx dikali 2 min 2x kuadrat dx. Ya, 4pi-nya kita keluarkan, kita tinggal mengintegralkan x kurang x pangkat 3. Yang ini integralnya setengah x kuadrat, yang ini integralnya seperempat x pangkat 4. Substitusikan 1 dan 0, kita dapatkan hasilnya adalah, jadi volumenya adalah pi. Oke, demikian saja penjelasan tentang metode kulit tabung. Untuk lebih memahami bagaimana metode ini dilakukan, silakan Anda coba kerjakan soal-soal latihan berikut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Salam. Kita telah selesai menyaksikan gitu ya video ajar dari Pak Bara tentang metode kulit tabung untuk menghitung volume benda putar gitu ya. Apakah ada pertanyaan dari video tersebut? Apakah cukup jelas bagaimana Pak Bara mengidentifikasi siapa sih R-nya, siapa sih T-nya gitu. Apakah cukup jelas? Yakin? Ya. Videonya blur, Bu. Videonya blur? Oh no. Oke. Jadi gimana? Ini ya karena wifi-nya lagi ada gangguan gitu, jadi saya pakai data nih. Jadi mungkin itu mempengaruhi ya. Ya udah saya ulangi lagi aja. Jadi blurnya blur parah atau tidak parah? Ini ya. Jadi metode kulit tabung itu ibarat dengan tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Bara, ilustrasinya adalah kita ingin menghitung volume bawang nih, volume bawang. Lalu di bawang itu kan berruas-ruas kan. Jadi seperti kita ambil saja segini gitu ya, seruas ini volumenya berapa, nanti ditambahin satu-satu. Nah, volume seruas ini kalau kita buka gitu, dia akan, kalau misalkan kita ambil gitu ya, lalu kita buka, dia akan menjadi seperti kulitnya si tabung gitu. Jadi kalau kita ambil saja satu ruas ini, dia akan menjadi seperti kulitnya tabung. Nah, ini adalah ilustrasi selanjutnya gitu ya. Misalkan kita punya tabung gitu ya, lalu kita ingin menghitung volumenya. Nah, kita bisa ambil saja per lapis-lapis ini gitu ya, kita hitung volumenya berapa, lalu kita nanti jumlahkan. Nah, karena tadi bisa menghitung volume per lapis gitu ya, jadi kita hitung dulu volume per lapis itu berapa. Jadi kita ambil dulu selapis gitu ya, ini lapis yang mana saja boleh. Ini kita ambil selapis dengan yang lapisan ini tuh R-nya itu atau jari-jari si selapis tabung ini gitu ya, kulit tabung ini, dia itu jari-jarinya adalah R dan ketebalan dia adalah delta R. Tentunya tingginya di sini adalah T gitu ya. Kita ingin menghitung volume segini itu berapa. Nah, kalau kita buka, misalkan ini diiris gitu ya, ini diiris, lalu kita buka gitu ya, kita buka, lalu dibentangkan, tentunya dia akan menjadi seperti lempengan gitu ya, seperti lempengan dengan tebal yang sangat tipis gitu. Tebalnya sangat tipis yaitu delta R. Nah, karena dia lempengan yang punya tebal, tentunya kita bisa anggap dia seperti balok gitu. Balok tapi dengan lebarnya ini sangat tipis gitu ya. Nah, kalau misalkan kita analogikan di sini, karena dia adalah kulit tabung yang dibuka gitu ya, ini adalah tingginya, ini tetap menjadi tinggi karena ini di sini T-nya. Nah, R-nya ini nanti yang akan mempengaruhi si panjang si baloknya. Kan ini kalau dibuka dia akan menjadi si ini. Si ini itu adalah si ini gitu ya. Jadi si panjangnya akan menjadi keliling si lingkaran. Nah, keliling lingkaran ini karena dia jari-jarinya R, makanya dia adalah 2πr. Dengan tingginya adalah T dan ketebalannya adalah delta R, sehingga volume si balok yang tipis ini, itu ini delta V gitu ya, dihampiri oleh
panjang dikali tinggi dikali lebar. Ya, 2pi RT delta R. Ini adalah volume selapis. Kita kan pengennya padat gitu ya. Artinya kita menjumlahkan si lapisan-lapisan ini supaya dia memenuhi volume yang ingin kita cari gitu ya. Jadi kalau di sini mungkin kita akan bagi dia menjadi tak hingga lapisan gitu. Dan di sini volume satu lapis adalah segini. Nah, oleh karena itu gitu ya, volumenya ya tinggal nanti volumenya adalah integral gitu ya dari 2pi RT ini DR-nya. Nah, tergantung nanti DR-nya itu adalah delta R kita, nanti kita partisi kita itu horizontal atau vertikal. Kalau horizontal berarti delta Y, kalau vertikal berarti delta X gitu ya. Nah, itu adalah metode kulit tabung. Jadi asalnya dari situ. Nah, saya mungkin akan menuliskan beberapa langkahnya saja gitu ya. Kalau misalkan kita ingin mencari volume benda putar dengan menggunakan metode kulit tabung, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah menggambar gitu ya, menggambar tentunya sama seperti metode sebelumnya, itu menggambar daerah yang ingin diputar gitu. Daerah yang ingin diputar. Ya. Lalu identifikasi juga, dan identifikasi sumbu putarnya di mana. Identifikasi gitu ya, kasih sumbu putar. Sumbu putar ya. Ini identifikasi sumbu putar. Lalu yang kedua itu adalah tentukan partisinya. Jadi tentukan gitu ya, tentukan partisi. Kalau kita ingin menggunakan metode kulit tabung, berarti partisi kita harus sejajar nih. Jadi delta P gitu, kalau di situ delta R, delta P, supaya partisi gitu sejajar dengan sumbu putar. Gitu ya. Jadi ini karena kulit tabung dia harus sejajar. Lalu yang ketiga kita harus menentukan delta V ini sama dengan apa? Dia kan 2pi RT delta R tadi ya. Kalau sini delta P, ini delta P lah. Ingat delta P, lalu yang harus diidentifikasi karena delta V itu sama dengan 2pi RT, R-nya siapa, T-nya siapa gitu ya. Lalu yang terakhir adalah V-nya sama dengan integral gitu ya. Nanti di sini dP ini adalah 2pi RT. Ini ya tergantung P-nya dari mana sampai mana. Kalau X ya berarti X-nya dari mana sampai mana, Y-nya berarti kalau di Y berarti Y-nya dari mana sampai mana. Nah, begitu saja, ini adalah ringkasannya gitu ya. Nah, dari ringkasan ini kita bisa membuktikan bahwa volume kerucut gitu dengan menggunakan integral, kita bisa membuktikan dia akan sama dengan volumenya sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, kerucut itu bisa dibentuk dari gitu ya daerah berbentuk segitiga siku-siku yang jari-jarinya adalah alasnya gitu ya yang apa ya, oh ya benar, alasnya adalah R lalu tingginya adalah H. Nah, kalau kita putar dia gitu, putar dia seperti ini, maka dia akan menjadi sebuah kerucut dengan jari-jari alas itu adalah R dan tingginya adalah H gitu ya. Jadi ini volume kerucut bisa derive gitu atau diturunkan dari menghitung volume benda pejal dengan memutar segitiga siku-siku dengan alasnya adalah R dan tingginya adalah H. Nah, karena tadi sudah, jadi langkah pertama sudah nih luas yang ingin diputar sudah diidentifikasi. Yang kedua adalah udah digambar gitu ya. Yang kedua adalah mengidentifikasi si sumbu putarnya. Supaya dia jadi kerucut gitu ya, sumbu putarnya ya kita bikin aja dia sumbu putarnya adalah sumbu X gitu ya. Jadi tadi segitiga ini kita putar terhadap sumbu X. Tentunya dia akan menjadi kerucut. Nah, langkah kedua adalah tentukan partisinya. Supaya menggunakan metode kulit tabung, maka partisi kita harus sejajar dengan sumbu putar. Karena sumbu putarnya adalah sumbu X, maka dan sumbu X itu horizontal, makanya partisi kita juga horizontal. Karena horizontal, makanya partisi kita adalah delta Y. Nah, selanjutnya kita bayangkan satu partisi ini kita putar terhadap sumbu X, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Gitu ya. Jadi bayangkan saja satu partisi ini kita putar terhadap sumbu X.
Jadinya adalah seperti tabung tapi tidak ada isinya gitu ya, tidak ada isinya. Dan kita cuma pengen tahu volume dari si kulit ini tuh berapa, karena kan dalamnya kosong gitu ya. Artinya kalau kita buka ini gitu ya, kita buka ini, dibuka gitu seperti tadi, ini dibuka, ya tentunya ini akan menjadi lembaran gitu ya, lembaran dengan lebarnya itu adalah si delta Y. Jadi ini kalau dibuka menjadi seperti ini dengan lebarnya adalah delta Y. Nah, berarti si tingginya siapa nih? Tingginya di sini kan sama dengan ini nih, tingginya ini. Tingginya di sini adalah si jarak antara kurva ini dengan si garis X sama dengan H gitu ya. Jaraknya gimana? Seperti kemarin juga bisa gitu ya. Jadi artinya di sini ini kan ketika Y-nya adalah Y gitu ya. Di sini koordinatnya adalah H, Y gitu ya. Yang di sini koordinatnya apa? Y, X-nya adalah H dibagi RY gitu. Sehingga jaraknya ya tinggal yang kanan dikurangi yang kiri, yaitu H dikurangi H per RY. Jadi di sini kita punya tingginya itu adalah H dikurangi dengan H dibagi RY. Nah, ini dapatnya dari mana? Adik-adik bisa bikin gitu ya. Ini adalah garis yang melalui 0,0 dan melalui titik H, R gitu ya. Karena kan di sini X-nya adalah H, ini kan panjangnya H nih. Terus di sini adalah R gitu. Jadi dia melalui titik ini. Jadi karena melalui dua titik, adik-adik bisa bikin persamaan garis ya gitu ya. Boleh menggunakan M-nya adalah R dibagi H gitu, sehingga karena dia melalui 0,0, Y sama dengan R dibagi H X gitu. Y dikurangi 0 sama dengan M dikali X min 0 gitu ya. Sehingga saya punya Y-nya adalah R dibagi HX. Atau dengan kata lain, karena ini koordinat tingginya sudah ada gitu, dia sama dengan Y, maka yang kita butuhkan adalah koordinat di sini X-nya berapa gitu ya. Jadi diubah dulu menjadi X sama dengan H dibagi RY. Nah, oleh karena itu jaraknya nanti tinggal X kanannya adalah H, X kirinya adalah H dibagi RY. Gitu ya. Nah, tinggal kita menghitung si ininya apa gitu ya. Berarti kan dia dari lingkaran ini yang jari-jarinya adalah Y, karena di sini kan jari-jari itu kan jarak titik pusat ke si partisi kita. Jarak titik pusat ke partisi kita adalah Y. Berarti keliling dari si ini gitu ya, keliling dari lingkaran ini adalah 2pi R BY gitu. Ini adalah R kita. Itu ya, itu bukan R ya, itu adalah si keliling ini. R kita adalah Y ya. R itu adalah jarak pusat ke partisi. Jarak pusat ke partisi. Sehingga kita dapatkan gitu ya, delta V-nya adalah 2pi Y gitu panjang dikali tinggi, tingginya adalah H dikurangi H dibagi RY gitu ya, dikali dengan tebalnya. Begitu saja. Lalu seperti tadi, V-nya tinggal kita jumlahkan. Y-nya geraknya dari mana gitu ya. Geraknya dari Y-nya paling rendah gitu, atau partisi paling rendah itu ada di sini, yaitu ketika Y-nya sama dengan 0. Partisi paling tinggi itu ketika Y-nya sama dengan R. Jadi nanti tinggal integral 0 sampai R, 2pi Y gitu ya, 2pi Y dikali dengan H dikurangi H bagi RY dikali dengan deltanya kita ubah menjadi DY. Begitu saja sih, ini mah tinggal masalah integral gitu. Nah, supaya lebih mengerti ini gitu ya, supaya lebih mengerti lagi, kita akan latihan soal gitu dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah saya berikan tadi ya. Jadi kita diminta untuk menghitung volume benda padat gitu ya, yang diperoleh dari memutar daerah yang dibatasi. Jadi daerahnya itu yang ingin diputar adalah daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 1 per X sama dengan 1, X sama dengan 4, dan Y sama dengan 0. Sumbu putarnya siapa? Sumbu putarnya adalah sumbu Y. Ya, jadi kita bisa gambar gitu, di sini kurvanya adalah Y sama dengan 1 per X gitu. Lalu dibatasi oleh apa? X sama dengan 1, X sama dengan 4, dan Y sama dengan 0 ya.
X sama dengan 1, lalu X sama dengan 4, lalu Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 artinya sumbu ini ya, sumbu X. Jadi daerah kita adalah yang ini, daerah kita adalah yang ini gitu. Saya potong saja. Ini adalah daerah kita. Oke. Tuh. Dia kena ya. Setelah di bawah aja. Oke, jadi ya, saya punya daerah ini, daerahnya adalah sebelah sini. Ini daerah yang ingin diputar, gitu ya. Ini daerah yang ingin diputar. Ini daerah yang ingin diputar. Ini adalah fungsi Y sama dengan 1/X. Ini adalah X sama dengan 4. Lalu ini adalah X sama dengan 1. Ini adalah Y sama dengan 0 ya. Atau kalian adalah sumbu X. Nah, daerah ini kita akan putar dia, sumbu putarnya adalah sumbu Y. Gitu. Jadi ini akan diputar di sini. Adik-adik mungkin bisa bayangkan ini seperti apa ya. Seperti apa kalau kita bayangkan gunung berapi gitu, mungkin gunung berapi dengan apa tuh sumbu keluarnya magma gitu, itu ini bolongannya adalah gitu ya. Jadi ini seperti gunung gitu ya, gunungnya tengahnya bolong gitu karena dia gunung berapi ya. Itu bayangan saya ya. Jadi karena kita ingin menggunakan metode kulit tabung, yang pertama sudah kita lakukan, kita sudah mengidentifikasi daerah yang ingin diputar, yaitu daerah D, dan sumbu putarnya adalah sumbu Y, gitu ya. Jadi ini diputar terhadap sumbu Y. Lalu yang kedua adalah menentukan partisi kita. Karena kita ingin menggunakan metode kulit tabung, maka partisi kita sejajar dengan sumbu putar. Karena sumbu putar kita itu adalah vertikal, maka partisi kita juga vertikal, gitu ya. Jadi kita buat vertikal karena dia tadi ya, supaya menggunakan kulit tabung. Partisi kita vertikal, misalkan partisi kita ada di X, gitu ya. Artinya ini jaraknya adalah X. Jadi ini adalah di X. Ini partisi kita. Lalu kita putar terhadap sumbu Y, gitu ya. Jadi kalau diputar berarti di delta X ya, karena dia vertikal, artinya segini ya, di X gitu ya. Nah sekarang kita putar satu partisi ini terhadap sumbu Y. Jadi kalau dibayangkan kita putar, dia akan sama dengan gitu ya. Dia akan sama dengan ini sumbu Y, ini sumbu Y, tentunya dia akan begini. Dan begini gitu. Ya, bisa adik-adik bayangkan seperti inilah. Kurang lebih ya. Begini. Nah, kalau misalkan kita buka si tabung ini, kita buka gitu ya, kita buka, jadi kita buka. Nah, tentunya gitu, nanti R-nya adalah jarak dari sumbu putar ke si partisi kita. Dia adalah si X gitu ya, dia adalah X, karena jarak dari sumbu putar ke partisi. Itu berarti si X. Tingginya berapa gitu ya, ini adalah R-nya. Tingginya berapa? Tingginya adalah ya jarak si tinggi itu adalah si ini gitu ya. Artinya kurva ini gitu ya, jarak dari kurva yang merah, kurva Y sama dengan 1/X ke sumbu X gitu. Dan kita tahu bahwa jaraknya itu adalah yang Y atas gitu dikurangi Y bawah kita adalah 0. Jadi jaraknya adalah 1/X gitu ya. Jadi kita sudah punya R dan T-nya. Tanpa saya harus membuka lagi gitu ya. Tadi kita sudah punya bahwa delta V gitu itu akan sama dengan 2pi RT delta partisi. Karena partisi kita delta X ya berarti di sini delta X. Sekarang dimasukkan saja 2pi, R-nya adalah X, T-nya adalah 1/X
gitu ya. T-nya adalah 1/X, di sini adalah delta X. Nah, kalau kita sudah punya volume separtisi, ya kita tinggal jumlahkan semua partisinya gitu ya, volume per partisi. Ini integral dari bentuk yang sama, X dibagi X adalah 1 gitu ya. Ini adalah dx. X-nya bolehnya dari mana sampai mana nih? Partisi kita paling kiri itu adalah di 1 dan partisi kita paling kanan adalah 4. Jadi ini integral dari 1 sampai 4, 2pi dx, yang tak lainnya adalah 2pi dikali dengan 4 min 1. Gitu ya. Ini akan sama dengan 6pi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup jelas? Yakin? Ya. Menentukan R-nya tadi gimana ya Bu? Sama T-nya? Oke, menentukan R. R adalah gitu ya, saya tuliskan saja R adalah jarak sumbu putar ke partisi. Ya, partisi. Itu adalah si R. T-nya ya tingginya nanti tergantung ya, tingginya ada di mana. Kalau di sini R itu adalah jarak sumbu putarnya kita adalah sumbu Y, dan partisi kita letaknya ada di X. Makanya jaraknya adalah X dikurangi 0 gitu ya, karena dia ada di X nih, segini nih X. Oke, segini nih X, makanya R-nya adalah X. Nah, tingginya gimana? Tingginya kan di sini nih, tingginya kan segini. Kalau partisi kita di sini kan tingginya adalah ya si jarak antara si kurva ini, kurva merah dengan kurva yang ungu gitu kan. Ini kan adalah si tingginya. Kurva yang merah ini siapa? Si 1/X. Kurva yang ungu ini siapa? Si Y sama dengan 0. Jadi jaraknya tinggal 1/X dikurangi 0. Gitu, Farli. Jadi supaya lebih jelas lagi, mungkin kita akan belajar lagi gitu ya, menentukan R dan T untuk kasus yang lain, supaya kasusnya nggak di sini aja. Gimana kalau sumbu putarnya nggak di sumbu Y gitu? Berarti R-nya nanti apa? Gitu ya. Jadi supaya lebih jelas lagi, kita move on dulu ke soal yang lain dulu ya. Jadi supaya lebih ini. Oke. Saya punya gitu ya, kita diminta untuk mencari volume benda padat yang diperoleh dengan memutar daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan akar X sama dengan 3, dan Y sama dengan, oke. Saya ubah aja soal yang ini, supaya lebih jelas gitu. Jadi, gak apa-apa deh, ini dulu deh. Memutar daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan akar X sama dengan 3, dan Y sama dengan 0 terhadap sumbu Y lagi ya. Jadi ingat-ingat fungsinya. Kita punya daerahnya itu adalah SQRT gitu. SQRT X. Lalu dibatasi oleh X sama dengan 3. Kalau tidak salah. X-nya sama dengan 3 dan Y sama dengan 0 ya. Jadi ini boleh pergi saja. Daerah kita adalah yang di sini ya. Ini juga jadi sama aja. Saya pengennya yang lain gitu. Ya wes lah. Ya, saya pengennya yang lain supaya kalian belajar menentukan R dan T itu yang lain gitu. Tapi kok ini sama aja. Itulah. Saya akan diam aja, kalian jawab ya. Ini adalah D kita. Gitu. Ini adalah D, daerah yang ingin diputar, sumbu putarnya adalah sumbu Y. Maka yang harus kita lakukan pertama adalah apa? Kalau ingin menggunakan kulit tabung, partisi kita berarti apa? Harus sejajar sama sumbu putar ya Bu. Nah, itu apa itu berarti? Sejajar. Sumbu putar kita adalah sumbu Y. Berarti partisi kita bentuknya? Vertikal. Vertikal ya. Vertikal artinya dia delta X ya. Jadi katakan gitu ya, kita bikin partisi di sini yang jaraknya itu dengan 0 ini adalah X ya. Jadi ini letaknya ada di X. Letaknya ada di X. Oke. Nah, kalau misalkan kita putar, tentunya separtisi ini akan menjadi ini sumbu putar kita,
Lalu ini partisi kita putar gitu ya. Kita putar jadi begini, gitu ya. Begitu gitu. Dan ini akan menjadi R kita. R kita tak lain adalah siapa? X, Ibu. X. Tingginya? Tingginya berarti yang ini adalah? Akar X dikurangi 0, Ibu. Oke. Tingginya adalah akar X dikurangi 0. Kalau udah begini mah mudah gitu ya. Delta V-nya ya tinggal 2pi RT gitu ya. RT delta partisi kita adalah delta X. Kita tinggal substitusi R-nya adalah X, T-nya adalah akar X. Delta X. Nanti tinggal V-nya apa? X-nya kita bolehnya dari mana sampai mana? Ujung kirinya adalah 0, ujung kanannya adalah 3. Gitu ya. Jadi kalau sudah sampai sini saya kira adik-adik bisa. Nah, saya ingin membahas yang ini sumbu putarnya nggak di sumbu X atau Y gitu. Jadi supaya adik-adik sebentar ya bisa tahu gitu harusnya R-nya berapa kalau tidak di sumbu itu ya. Oke, saya yang mana ya? Oke, yang ini saja. Ya, saya potong. Bocor terhadap sumbu Y lagi. Saya pengen nggak ini. Baca PDF ya. Oke lah. Soal yang ini tetap sama, benda putar ini aja. Delete. Oke ya. Soalnya sama, tapi saya ubah soalnya sumbu putarnya bukan sumbu Y lagi, tapi dia Y sama dengan min 1. Oke. Jadi soalnya tetap sama dengan yang ini nih. Tapi sumbu putarnya bukan lagi sumbu Y. Saya buat sumbu putarnya di sini. Kira-kira yang berubah apa nih? Jadi tadi R. gitu ya. R apa? R-nya, Bu. Oke, R-nya berubah. Tadi kan sumbu putarnya di sumbu Y nih. Sekarang dia sumbu Y gitu ya. Sumbu Y. Sekarang dia berubah menjadi Y sama dengan 1 ya. Dia berubah menjadi Y sama dengan 1. Ini soal yang ini gitu ya. Kira-kira R-nya jadi berapa nih? 1 tambah X, Bu. 1 tambah X. Kenapa 1 tambah X, Ridwan? Karena X-nya bergeser sejauh 1, Bu, ke kiri. Oke. Untuk boleh seperti itu, lebih mudahnya adalah jarak ini ke sini adalah X. Tapi dia nambah lagi gitu, karena sumbu putarnya jadinya di 1 nih. Jadi jaraknya antara sumbu putar ke partisi kita jadi nambah 1. Jadinya X ditambah 1. Gitu ya. Kalau kita gambar jadinya lebih mudah. Gitu ya. Kalau kita jadi gambar seperti ini jadi lebih mudah lihatnya. Karena R adalah jarak sumbu putar ke partisi dan segini adalah X, makanya R-nya menjadi R-nya gitu ya. Yang ini R-nya menjadi X ditambah 1. T-nya gimana kalau T-nya? T-nya gimana kalau T-nya? Apakah berubah? Tidak. Enggak, Bu. Tidak berubah ya. Jadi T-nya tidak berubah nih, akar X saja. Apakah berarti delta V-nya ini akan sama dengan 2pi gitu ya. R-nya adalah X ditambah 1, T-nya adalah akar X, ini adalah delta X. Si batas si X berubah nggak? Batas si pengintegralannya berubah nggak? Berubah, Bu. Berubah nggak? Enggak ya. Karena partisi kita paling kiri ya bolehnya di sini nih. Tetap di 0. Yang paling kanan ya bolehnya di 3 gitu. Artinya X kita bolehnya paling kiri adalah 0. X kita paling kanan bolehnya 3. Jadi tidak berubah ya. Oke, jadi di 0 sampai 3 tidak berubah. Jadi hati-hati saja
di sini challenge-nya kalau menurut saya hanya menentukan apa sih R-nya, apa sih T-nya, karena delta V-nya mah adik-adik sudah membuktikan bahwa kalau misalkan menggunakan kulit tabung dia akan sama dengan 2pi RT delta partisi gitu ya, delta R pastinya. Oke. Bu, mau nanya Bu, Apa tuh? nentuin T-nya itu gimana Bu tadi? Masih kurang paham. Oh, T-nya itu kan yang menjadi tinggi adalah ini nih. Yang menjadi tinggi adalah ini, jarak antara si kurva yang merah ke kurva yang ungu. Kurva merah itu kalau misalkan dia X, di titik X sih. Jadi ini koordinatnya adalah X, karena Y-nya itu adalah sama dengan akar X, maka koordinatnya adalah X, akar X. Yang di bawah itu karena dia Y-nya selalu 0, jadi kalau kita punya dia di titik X, maka Y-nya adalah 0. Jaraknya gimana? Jaraknya kalau kita punya dua titik seperti ini, dengan X-nya sama, ya jaraknya tinggal akar X dikurangi 0. Gampangnya adalah Y atas dikurangi Y bawah. Y atas kita adalah akar X, Y bawah kita adalah Y sama dengan 0. Begitu. Berarti kalau misalkan kurva bawahnya itu Y sama dengan min akar X, berarti nanti akar X min akar X semua. Betul. Jadi kalau daerahnya seperti ini nih, daerah seperti ini dan ini Y sama dengan min akar X, berarti tingginya kan jarak antara si kurva ini dan kurva ini kan. Iya. Jaraknya adalah akar X dikurangi dengan min akar X yang tak lain adalah 2 akar X. Begitu. Terima kasih Bu. Oke, gitu ya. Begitu juga dengan yang tadi contoh pebara yang pertama, ini adalah tingginya adalah jarak kurva yang atas dengan kurva yang bawah. Kurva yang atas adalah 2 min X kuadrat, kurva yang bawah adalah X kuadrat. Sehingga jaraknya adalah 2 min X kuadrat dikurangi dengan X kuadrat. Begitu ya. Sudah, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, apa dong? Kita kerjakan lagi satu lagi sebelum kita, kita akan, tapi video Pak Bara ini ya. Seberapa buruk itunya, blurnya? Buruk sekali? Tidak buruk? Buruk banget ya. Kalau screen saya buruk nggak? Jangan-jangan buruk juga. Tidak Bu. Tidak ya. Coba kalau misalkan saya share-nya tidak usah share video gitu ya. Kalau buruk bilang pause ya. Bu, buruk gitu langsung di chat ya. Jangan nunggu sampai akhir gitu. Ternyata buruk. Ya, kita akan menonton satu video lagi. Ini adalah sebentar. Saya ngapain? Oke ya. Saya akan putar video gitu, tapi menggunakan share screen biasa, jadi mungkin nggak tahu deh. Apakah lebih baik atau tidak, saya tidak tahu ya. Apakah lebih baik atau tidak. Sebentar tapi. Saya lakukan. Share screen, share sound, optimize for video clip. Tentukan metode penghitungan. Oke, apakah buruk? Tidak buruk? Blur? Baik Bu. Jelas Bu. Baik Bu. Oke ya, jadi mendingan ini ternyata. Oke lah. Tapi nggak tahu ya, ntar kalau nge-lag bilang juga ya. Volume benda putar. Kapan kita harus menggunakan cakram, cincin, atau kulit tabung? Mari kita pelajari bersama-sama. Oke, misalkan kita punya suatu daerah D yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 3 tambah 2X min X kuadrat, sumbu Y positif dan sumbu X positif. Nah, kita ingin mengetahui apa sih atau berapa sih volume dari benda putar yang dihasilkan ketika kita memutar D ini terhadap sumbu Y. Ya. Nah, untuk menentukan volumenya, pertama kita kan perlu memotong-motong daerah D ini. Kita punya dua opsi, apakah kita akan memotongnya secara vertikal, secara tegak, atau secara mendatar. Misalkan kita pilih secara tegak.
kita ambil potongan tegak sejauh X. Ya. Nah, sekarang kita lihat benda apa sih yang dihasilkan kalau kita memutar potongan tegak ini terhadap sumbu putar yang diberikan. Sumbu putarnya adalah sumbu Y. Sekarang kalau kita punya potongan ini, kalau kita putar mengelilingi sumbu Y, kira-kira apa yang kita dapatkan? Gimana? Apa yang kita dapatkan? Kita akan mendapatkan suatu kulit tabung. Untuk menghitung volume satu kulit tabung ini, kita akan memerlukan keliling dari lingkaran, kemudian tinggi dari kulit tabungnya dikali dengan tebalnya. Ya. Nah, kelilingnya ditentukan oleh jari-jarinya. Jari-jarinya ini adalah persis merupakan jarak dari si elemen potongan yang kita ambil tadi terhadap sumbu putar. Jaraknya adalah X. Berarti kelilingnya adalah 2pi dikali jari-jari. 2pi dikali X. Tingginya adalah tinggi dari elemen ini, yakni 3 tambah 2X min X kuadrat. Tebalnya adalah delta X. Dengan demikian, si volume satu kulit tabung ini adalah 2πx dikali 3 tambah 2x min x kuadrat dikalikan dengan delta x. Untuk menghitung volume keseluruhan ketika kita memutar daerah D ini terhadap sumbu Y, kita tinggal mengintegralkan ekspresi yang seperti ini. Integralnya dari mana sampai mana? Kita lihat saja si potongan tegak ini, kita milikinya mulai dari X berapa sampai X berapa. X yang paling kirinya adalah X sama dengan 0, X paling kanannya adalah X sama dengan 3. Dengan demikian, integralnya adalah integral dari 0 sampai 3 seluruh ekspresi ini dx. Jadi tinggal gantikan delta x-nya dengan dx. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa kita sebetulnya nggak memilih bahwa kita ingin menggunakan metode kulit tabung itu didiktekan oleh elemen tegak yang kita pilih. Elemen tegak ini setelah kita pilih, kemudian kita lihat ketika kita putar terhadap sumbu putarnya, oh ternyata dia berbentuk kulit tabung. Jadinya ya kita gunakan metode kulit tabung. Ya. Nah sekarang misalkan alih-alih kita mengambil elemen tegak seperti pada contoh yang barusan kita lihat, misalnya kita ambil elemen yang mendatar, ya, elemen yang mendatar seperti ini. Nah, ketika kita memotong-motong daerah D, kita harus memastikan bahwa satu potongan yang kita pilih itu, yang kita ambil, dia mewakili semua potongan yang lain. Nah, dalam hal ini, kalau kita ambil potongan di sini, apakah si potongan ini sudah mewakili semua situasi yang mungkin? Bagaimana cara melihatnya apakah ini sudah mewakili atau tidak? Ya kita ambil potongan-potongan di beberapa daerah yang berbeda. Misalkan di sinilah katakanlah. Kemudian ambil di sini ya. Misalkan kalau kita ambil di sini, nah ada perbedaan antara potongan yang merah ini dengan potongan yang putih. Apa coba bedanya? Bedanya yang putih sebelah kirinya dibatasi oleh sumbu Y, sedangkan sebelah kanannya dibatasi oleh parabola ini. Sedangkan untuk elemen yang merah ini, baik bagian kiri, baik sisi kiri ataupun sisi kanannya dibatasi oleh parabola yang ini. Berarti si elemen ini tidak mewakili semua potongan yang lain, ya. Oleh karenanya kita harus berhati-hati di sini. Sudah mewakili semua situasi yang ada. Kalau kita ambil potongan di antara 0 dan 3, maka dia mirip potongan yang putih ini. Sedangkan kalau kita ambil potongan dari 3 ke atas, dia akan menyerupai potongan yang merah ini. Nah, sekarang kita lihat si masing-masing potongan yang putih dan merah ini, kalau kita putar terhadap sumbu putarnya, terhadap sumbu Y, objek-objek apa saja yang dihasilkan? Kira-kira kalau yang ini, yang bawah, yang putih, kalau diputar, jadinya apa? Jadinya cakram ya. Kalau yang ini jadinya cincin. Jadi seperti ini. Yang di atas berupa cincin, yang di bawah berupa cakram. Nah, kalau kita ingin menyatakan si volumenya sebagai integral, kita harus membagi dua daerahnya. Ya. Kita bagi dua, kita bagi menjadi volume 1 dan volume 2. Untuk volume 1 kita menggunakan cakram untuk menghitung volumenya. Sedangkan untuk volume 2 kita menggunakan metode cincin untuk menghitung volumenya. Ya, jadi saya tekankan lagi,
metodenya itu didiktekan oleh elemen apa yang sudah kita pilih. Apa hasil dari memutar elemen yang kita pilih tadi ketika kita putar terhadap sumbu putar. Oke, kita lihat lagi contoh selanjutnya. Masih daerah D yang seperti tadi, tapi sekarang kita ingin memutar terhadap sumbu X, ya. Nah, tadi sudah kita katakan bahwa kita punya dua pilihan. Apakah kita potong secara tegak ataukah kita potong secara mendatar. Nah, kalau kita lihat situasi yang tadi dan Anda punya dua pilihan tadi, Anda kira-kira mau memilih yang mana? Apakah tegak atau mendatar? Dalam situasi yang tadi ya. Kalau saya pribadi akan memilih yang tegak. Kenapa? Karena saya nggak perlu membedakan menjadi dua buah integral, menjadi dua buah daerah, menjadi dua buah volume. Ya. Nah, dalam hal ini juga karena alasan tersebut, kita akan lagi-lagi memilih potongan tegak. Tidak berarti bahwa kita nggak bisa mengerjakan dengan potongan yang mendatar ya. Ini karena kita melihat bahwa dengan memotong secara tegak, perhitungannya akan lebih sederhana. Oke, kita pilih potongan tegak. Kemudian kita tinjau apa hasil dari si potongan tegak ini kalau kita putar mengelilingi sumbu X. Apa kira-kira hasilnya? Hasilnya berupa sebuah cakram. Volume cakram, gimana cara ngitungnya? Luas alas dikali tinggi. Ya, ini kayak silinder aja ya. Silinder. Jadi alasnya atau luas tutupnya, luas alasnya sama dengan Pi dikali jari-jari. Jari-jarinya berasal dari tinggi elemen ini. Tingginya adalah 3 tambah 2X min X kuadrat. Dengan demikian, si volumenya Pi dikali jari-jari kuadrat, kemudian dikali dengan tebalnya, delta X. Jadi ini elemen satu, volume satu elemennya. Ya. Sehingga volume seluruhnya tinggal kita integralkan ekspresi ini mulai dari X yang paling kiri sampai X yang paling kanan. Jadi integral dari 0 sampai 3, ekspresi ini dx. Oke, kita lihat lagi contoh yang lain. Kita ingin memutar masih daerah D yang tadi, tapi sekarang terhadap garis Y sama dengan min 1. Ya. Kita punya elemen ini. Ingat, metodenya didiktekan oleh objek apa yang dihasilkan ketika kita memutar si elemen yang berwarna biru tua ini terhadap garis Y sama dengan min 1. Apa objek yang dihasilkan di sini? Kita dapatkan sebuah cincin. Untuk menghitung volume cincin, kita perlu jari-jari luar, yakni jarak dari sumbu putar ke ujung si elemen yang biru ini. Dan jari-jari dalamnya adalah dari sumbu putar ke pangkal dari si elemen yang biru. Ya. Nah, untuk mendapatkan jari-jari luar, kita lihat saja kurva yang atas dikurangi kurva yang bawah. Tadi si kurva ini adalah 3 tambah 2X min X kuadrat. Yang ini min 1. Jadi 3 tambah 2X min X kuadrat dikurangi min 1. Atau sama saja dengan 1 ditambah ini. Ya. Oke, jadi jari-jari luarnya adalah 4 ditambah 2X min X kuadrat. Jari-jari dalamnya adalah 1. Jadi volume elemennya adalah Pi dikali jari-jari luar kuadrat dikurangi jari-jari dalam kuadrat. Yang ini dikali dengan tebalnya. Tebalnya adalah delta X. Ya. Volume yang sesungguhnya adalah kita integralkan semua ekspresi ini mulai dari X yang paling kiri sampai X yang paling kanan. Mulai dari 0 sampai 3. Oke, terakhir ini kita masih punya daerah D. Kita ingin melihat bagaimana kita bisa mendapatkan volume dari benda putar ketika kita memutar daerah D ini terhadap garis X sama dengan 4. Ini garis X sama dengan 4. Ini elemen tegak yang kita pilih. Si metodenya ditentukan oleh elemen yang kita pilih, apa hasilnya ketika kita memutar elemen ini. Kalau kita putar mengelilingi garis X sama dengan 4, kira-kira apa yang dapat? Yang didapat adalah suatu kulit tabung. Kulit tabung kita perlu kelilingnya, kita perlu jari-jarinya. Jari-jarinya adalah jarak dari si elemen yang kita miliki, si potongan yang kita miliki ke sumbu putar. Berapa jaraknya?
dari pangkal dari titik asal ke garis X sama dengan 4 berjarak 4. Dari sini ke situ atau si elemennya berjarak X. Berarti dari sini ke sumbu putar jaraknya adalah 4 dikurangi X. Ya. Berarti kelilingnya adalah 2pi dikali 4 min X. Kemudian kita kalikan dengan tingginya, yaitu ini, dikalikan dengan tebalnya. Jadi kita dapatkan si volume satu kulit tabungnya adalah ekspresi ini, 2pi 4 min X 3 tambah 2X min X kuadrat delta X. Volume yang sesungguhnya kita tinggal integralkan ekspresi ini, mulai dari X yang terkiri, X sama dengan 0 sampai X yang terkanan. Dari 0 sampai 3. Ya, jadi ini adalah volumenya. Oke, demikian contoh-contoh yang kita lihat. Jadi saya tekankan lagi, metode yang mana yang kita gunakan, kulit tabungkah atau cincin atau cakram, itu ditentukan dengan elemen apa yang kita pilih. Setelah kita milih apakah kita mengambil potongan tegak atau potongan mendatar, kemudian kita tinggal lihat saja hasilnya. Hasil dari pemutaran potongan ini apakah nanti dia berbentuk cincinkah, atau berbentuk kulit tabungkah, atau berbentuk cakram. Dari sana kita tinggal melanjutkan. Oke, sebagai latihan Anda bisa mengerjakan soal ini. Jadi tadi di beberapa soal kita hanya meninjau satu bentuk potongan saja, yakni potongan tegak saja. Ya. Nah, Anda coba tuliskan si volume benda putar sebagai integral, tapi sekarang Anda menggunakan elemen-elemen potongan yang mendatar. Oke, demikian saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksikan video-video Matematika 1A selanjutnya. Salam. Ada pertanyaan nggak dari video yang telah kita saksikan dari Pak Bar? Jadi catatannya adalah kalau tadi partisinya itu ditentukan oleh metodenya gitu ya. Jadi kita memilih partisinya itu horizontal atau vertikal tergantung tentang metodenya apa. Nah, kalau sekarang jadi dibalik gitu. Kita nyamannya gitu ya, kita pilih partisi yang seperti apa. Jadi misalkan tadi gitu ya, kalau misalkan kita punya daerah yang kita putar, jadi langkah pertama tetap sama, kita harus menggambar daerah yang mau diputar terlebih dahulu, lalu kita tentukan partisinya yang enak gitu. Kalau misalkan di daerah D ini kita partisinya horizontal gitu ya, partisinya horizontal, tentunya kita harus membagi volumenya itu menjadi volume benda yang satu ditambah volume yang dua gitu. Karena ini kan jadi beda ya, si jarak antara si yang ini gitu ya, nanti nggak tahu dia bakalan jadi tinggi atau R gitu ya. Yang ini panjangnya ini akan berbeda dengan yang ini gitu ya. Karena kalau yang ini berarti dia jarak kurva kuning ke sumbu Y, kalau yang ini jadinya kurva kuning ke kurva kuning lagi gitu ya. Tapi kan ini fungsinya akan beda ya, yang ini dan yang ini. Nah, kalau sekarang karena kita boleh memilih metode apa saja gitu ya, artinya boleh memilih metode cakram, cincin, atau kulit tabung, sehingga yang perlu kita lakukan pertama adalah enaknya kita pakai partisi vertikal atau horizontal, supaya kita tadi ya tidak perlu memisahkan daerahnya. Nah, sebagai latihan setelah kita istirahat, kita akan mengerjakan, ini rasanya sudah ya, kita akan mengerjakan soal tutorial, dan kita akan memilih partisi apa sih yang lebih enak kalau misalkan untuk menyelesaikan masalahnya nanti ya. Kita akan istirahat terlebih dahulu 5 menit, nanti kita akan kembali lagi. Saya tunggu 5 menit ya. Presensinya gimana? Presensinya dengan mengerjakan ini ya, kuis ya. Nanti di akhir pertemuan. Oke, selamat istirahat. Masih banyak yang
Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Oh, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa, dan tak kenal putus asa. Oke, kembali lagi di bahasan kita tentang bagaimana kita memilih metode yang enak untuk
menyelesaikan suatu permasalahan gitu ya. Jadi ini adalah saya ambil dari soal tutorial. Kita punya dalam gambar berikut gitu ya, saya punya daerah OA, B, C, lalu ini dibagi menjadi daerah 3 yaitu R1, R2, dan R3. Kurva ini dibatasi oleh yang hijau ini adalah kurva Y sama dengan akar pangkat 3 dari X dibagi 2, lalu yang ungu, hitam gitu ya, ini hitam itu Y sama dengan X dibagi 2, lalu ungu adalah Y sama dengan 0, biru adalah Y sama dengan X sama dengan 1, dan yang hitam juga, enggak ya, biru tua yang garis BC itu adalah Y sama dengan 1 ya. Lalu saya punya daerah ini, kita diminta untuk menentukan volume benda putar yang diperoleh dengan memutar daerah yang diberikan, misalkan di sini adalah R1 diputar terhadap sumbu BC. Oke. Kira-kira kalau yang A, teman-teman mau milih apa nih? Jadi daerah 1 ini, R1, kita putar terhadap sumbu putarnya adalah BC. Kira-kira mau milih dengan metode apa? Jadi maksudnya kita pilih, ini tentunya dengan menggunakan dengan partisi vertikal ataupun horizontal, dia tidak masalah ya. Kita tidak perlu membagi menjadi 2 daerah. Karena tentunya partisi dimanapun, kalau yang horizontal, yang kanannya itu selalu garis X sama dengan 2 atau garis AB, yang kirinya selalu garis Y sama dengan X dibagi 2. Begitu juga dengan yang vertikal nih, yang atasnya selalu dibatasi oleh garis Y sama dengan X dibagi 2, dan yang bawahnya selalu dibatasi oleh Y sama dengan 0. Jadi mau pakai vertikal atau horizontal, ini kita tidak perlu susah-susah membagi menjadi 2 daerah. Artinya boleh saja memakai dua-duanya. Nah, adik-adik mau pakai yang vertikal atau horizontal nih yang A? Oke. Atau mau di dua-duanya juga bolehlah. Kita kerjakan dengan dua-duanya, artinya ini opsi 1 gitu ya. Opsi 1 menggunakan partisi, ini menggunakan partisi delta X, artinya ini vertikal gitu ya. Vertikal. Jadi saya akan mengerjakan yang A itu dengan partisi vertikal terlebih dahulu. Karena menggunakan partisi vertikal, maka dia delta X gitu ya. Dan jarak ke partisi ini adalah si X gitu ya. Jadi jarak ke 0 ini adalah si X. Nah, karena kita vertikal dan sumbu putar kita horizontal nih, BC ini kan horizontal. Makanya dia tegak lurus nih dengan sumbu putar. Sumbu putar kita adalah BC ya. BC itu tak lain adalah garis Y sama dengan 1. Oke, karena tegak lurus tentunya ini akan menjadi metode apa nih kalau kita putar? Jadi ada yang bisa Cincin Ibu. Metode cincin ya, metode cincin. Jadi ini adalah metode cincin. Metode cincin kita punya bahwa delta V itu akan sama dengan pi R luar kuadrat dikurangi dengan R dalam kuadrat dikali dengan partisinya. Partisi kita adalah delta X. PR kita adalah mencari R luar kita apa? R luar kita siapa sih? R luar adalah jarak terjauh dari sumbu putar ke partisi kita. Jadi jarak terjauhnya mana? Sumbu putar kita adalah ini. Partisi kita ini. Paling jauh ya berarti di sini. Berarti jaraknya berapa? Berapa tuh? Jaraknya? 1 Ibu. 1 ya. Kalau R dalam gimana? Jarak terdekat si sumbu putar ke partisi. Berarti ini nih. Jaraknya berapa? 1 dikurangi X per 2. Ya. Oke deh. Jadi ya kalau udah punya ini ya tinggal dimasukkan saja. Tapi R luarnya adalah 1 kuadrat, R dalamnya adalah 1 dikurangi X dibagi 2 dikuadratkan delta X gitu ya. Ini bisa kita sederhanakan ini menjadi pi, satunya habis gitu ya, tinggal X gitu dikurangi dengan X kuadrat dibagi 4 delta X. Sehingga V-nya adalah integral, X-nya dari mana nih? Paling kiri dia bolehnya 0, paling kanan dia adalah 2 gitu ya. Jadi X-nya karena dia gerak gitu ya, dia adalah jarak 0 ke partisi sehingga
yang paling kecil di sini partisinya ya 0. Paling besar dia adalah 2. Sehingga dia V-nya adalah 0 sampai 2, Pi-nya boleh keluar, X dikurangi dengan X kuadrat dibagi 4 dx. Ini akan sama dengan gitu ya. Nah, adik-adik bisa pakai software atau apapun gitu ya. Ini akan sama dengan apa? Kalau biasa juga bisa sih. X pangkat 3 dibagi 12, ini 2 dari 0, berarti ini adalah Pi, 4 dibagi 2 dikurangi dengan 8 dibagi 12 ya. Jadi ini volumenya adalah 2 dikurangi 2 dibagi 3 gitu ya. Sehingga ini adalah 4/3 Pi ya. Nah, kalau menggunakan tadi kan menggunakan partisi yang vertikal. Kalau horizontal gimana? Bisa juga. Kalau horizontal berarti kita delta Y gitu, jarak antara ini si sumbu X ke partisinya adalah Y gitu ya. Jadi ini adalah Y jaraknya. Dia akan menjadi metode apa nih? Kalau saya punya nih yang A kedua gitu ya, A kedua. Jadi saya pilih partisinya adalah horizontal, ya horizontal. Tentunya dia akan sejajar nih dengan sumbu putarnya. Sumbu putar kita adalah garis BC, yaitu Y sama dengan 1. Dia sejajar dengan sumbu putar, makanya metode kita adalah metode kulit tabung. Gitu ya, metode kulit tabung. Metode kulit tabung, gitu ya. Nah, delta V kita karena kulit tabung adalah 2 pi RT delta Y. Nah, sekarang pertanyaannya adalah R-nya siapa, T-nya siapa? R-nya siapa nih kalau di sini? R adalah jarak sumbu putar ke partisi. Iya, Ibu. Y, ayo, sumbu putarnya siapa Ikhlas? Sumbu putarnya adalah dia. Jarak ini ke sini berapa? Ini kan jarak ini ke sini Y nih. Jarak ini ke sini 1 adalah min 1. Y, Ibu. Oke ya, jadi 1 min Y ya. Tingginya berarti berapa tingginya? Tingginya berarti adalah jarak ini ke sini nih. Jarak ini ke sini. Kalau segini dia 2, kalau segini dia adalah 2Y. Benar nggak 2Y? Dari mana itu? Iya, Ibu, 2Y. 2Y ya. Jadi kalau partisi kita delta Y semua, ubah aja semuanya ke Y. Ini adalah 2Y. Oh, yang kanan itu berarti 2 dikurangi dengan 2Y ya. Kenapa? Karena jaraknya adalah segini 2 gitu ya. Segini adalah 2. Segini adalah 2. Berarti kalau cuma segini adalah 2 dikurangi dengan jarak ini ke sini. Jarak ini ke sini ya tentunya adalah kurva ini. Kurva ini adalah X sama dengan 2Y. Gitu ya. Jadi tinggal dimasukin kalau udah punya R sama T-nya. 2pi, R-nya adalah 1 min Y. T-nya adalah 2 dikurangi dengan 2Y, delta Y. V-nya gimana? Y-nya geraknya bolehnya dari mana sampai mana? Paling rendah adalah 0, paling tinggi adalah 1. 2pi-nya boleh keluar, ini akan menjadi 2-nya juga boleh keluar, ini akan menjadi 1 min-nya dikuadratkan dy. Gitu ya. Boleh dirapikan, ini adalah integral 0 sampai 1 dikurangi Y kuadrat dy ya. Saya kira adik-adik bisa cari integralnya gitu. Itu integralnya berapa? Ada yang bisa mencari? Saya akan cari menggunakan apa nih? Menggunakan software gitu ya. Ini akan sama dengan 4pi dikali 1/3 ya. Ini akan sama dengan 4/3 pi juga ya. Oke, ini pakai simbol lab. Di scan aja udah ketemu ya. Begitu saja. Jadi yang menentukan metodenya adalah si partisinya dulu. Kita mau horizontal atau vertikal. Kalau vertikal dan dia tegak lurus dengan sumbu putar, makanya dia metodenya cincin. Kenapa cincin? Karena ada partisi yang tidak menempel ke sumbu putarnya, gitu ya. Jadi partisinya nggak nempel nih sama sumbu putar. Terus karena dia kalau yang kedua horizontal dia sejajar dengan sumbu putar, makanya dia metode kulit tabung, begitu ya. Dia akan menghasilkan volume yang sama. Jadi tidak usah berdebat. Saya mau pakai metode kulit tabung atau saya enaknya pakai cincin, ya terserah saja, gitu ya. Dia akan menghasilkan volume yang sama.
Oke, begitu saja mungkin ya. Kita masih ada waktu. Saya akan membahas. Kita akan menonton video kerja gitu ya. Jadi itu briefing untuk pengantar untuk pertemuan besok gitu ya. Jadi kita akan menonton video tentang kerja ya, kerja. Oke deh. Karena tadi kayaknya lebih. Halo, selamat datang. Sebentar. Oke ya. Semoga terlihat dan tidak buruk gitu ya. Semoga. Selamat menonton video ini. Datang kembali masih bersama saya Aleam Sbara dalam MA 1101 Matematika 1A. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana aplikasi integral untuk menghitung kerja atau usaha. Mari kita saksikan bersama-sama. Kerja yang dilakukan oleh suatu gaya F untuk memindahkan suatu benda sejauh D, jadi ini adalah kerja, W adalah gaya dikali besarnya perpindahan. Ya. Nah, misalkan kita ingin mendorong suatu kotak, ya. Kita ingin mendorong kotak seperti berikut. Kita ingin memindahkannya sejauh 2 meter. Katakanlah kita mendorong kotak itu dengan suatu gaya konstan sebesar 200 Newton. Jadi kita terapkan gaya 200 Newton sepanjang dari jarak 0 sampai 2 meter tersebut. Maka menurut definisi yang kita miliki di atas, usaha yang dilakukan adalah gaya dikali perpindahan, 200 dikali 2, hasilnya adalah 400 Newton meter. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau gaya yang diterapkannya tidak konstan, tapi berubah-ubah? Apa maksudnya berubah-ubah? Jadi maksudnya seperti ini, ya. Maksudnya adalah misalkan ketika kita berada pada posisi X, gaya yang kita kenakan ke kotak tersebut besarnya adalah Fx. Jadi gayanya bergantung kepada posisi kita, ya. Nah, dalam situasi yang seperti ini, maka yang akan kita lakukan adalah kita akan memotong-motong si jarak dari A sampai B itu menjadi jarak-jarak yang lebih kecil. Seperti berikut. Ya. Nah, sekarang untuk menghitung atau untuk mencari besarnya usaha ketika memindahkan kotak dari A sampai B, bisa kita tinjau sebagai permasalahan untuk memindahkan kotak itu di antara setiap subselang. Ya. Misalkan kotak ini berada pada subselang XI-1 sampai XI. Ya. Nah, karena subselang ini nanti bisa kita buat sekecil mungkin, maka kita bisa asumsikan bahwa sepanjang subselang yang kecil ini, gaya yang dikenakan kepada kotak merupakan gaya yang konstan, yakni sebesar Fx bar I, dengan X barnya itu adalah suatu titik di antara XI-1 dan XI. Ya. Nah, kalau gayanya konstan sebesar Fx bar I, maka berapa besarnya usaha yang diperlukan untuk memindahkan kotak dari X bar I-1, dari XI-1 sampai XI. Ya. Jadi gimana? Ya, kita hitung dengan rumus tadi. Gaya kali perpindahan. Gayanya adalah Fx bar I, perpindahannya adalah delta XI. Jadi ini adalah usahanya. Kenapa ini aproksimasi? Karena sebetulnya ketika kita memindahkan dari XI-1 ke XI, gayanya nggak betul-betul konstan, ya. Tapi kita bisa taksir gayanya konstan asalkan si jarak antara XI-1 dan XI-nya itu sangat kecil. Nah, sekarang berarti total gaya yang diperlukan, total usaha yang diperlukan oleh gaya untuk memindahkan dari A sampai B adalah besarnya sekian. Dengan masing-masing ekspresi ini adalah usaha yang dilakukan untuk memindahkan dari satu ujung subselang ke ujung yang lainnya. Nah, ini kalau kita lihat, ini kita sudah familiar dengan ekspresi yang semacam ini. Ketika delta XI-nya kita buat menuju 0, maka usaha yang sebenarnya adalah integral dari A sampai B Fx dx. Ya.
Oke, kita lihat contoh usaha yang berupa variabel seperti ini. Usaha yang gayanya berupa variabel seperti ini ketika kita menghitung usaha yang diperlukan untuk meregangkan sebuah pegas. Ya. Sekarang kita punya pegas seperti ini, yang panjang normalnya berada pada posisi 0. Misalkan kita ingin memindahkan dari A sampai B, meregangkan si pegas ini dari A sampai B. Nah, untuk meregangkan si pegas itu sendiri dari posisi normalnya, sejauh X dari posisi normal, diperlukan sebuah gaya untuk mengkeep, untuk menjaga si pegas ini tetap terentang. Nah, menurut hukum Hooke, gaya yang diperlukannya adalah sebesar suatu konstanta K dikalikan dengan seberapa jauh kita meregangkan si pegas tersebut. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu gaya variabelnya, gaya yang berupa variabelnya, maka kita bisa menggunakan apa yang kita dapatkan pada slide sebelumnya. Ya, usaha yang dilakukannya adalah sama aja dengan integral dari fx dx. Oke, untuk konkretnya kita lihat contoh berikut. Misalkan kita punya sebuah pegas yang panjang alamiahnya adalah 0,2 meter. Nah, jika pegas ini dikenai gaya, ditarik dengan gaya 12 Newton, maka akan bertambah panjang sebesar 0,04 meter. Dari kedua informasi ini kita bisa menghitung besarnya konstanta. Yang menurut hukum Hooke, fx sama dengan kx, masukkan 12 dan x-nya 0,04, karena tadi kita regangkan sejauh 0,04, ini 0-nya kebanyakan, maka k yang didapatnya adalah k sama dengan 300. Ya, jadi K-nya sama dengan 300. Dengan demikian si fx-nya itu adalah 300x. Berarti usahanya ya kita tinggal integralkan saja si ekspresi 300x dx. Tapi kita integralkan dari mana sampai mana? Oke, kita integralkan dari 0 sampai 0,1. Kenapa? Karena pada soal kita ingin menghitung besar usaha untuk menarik pegas dari panjang alamiah ke panjang 0,3 meter. Panjang alamiah adalah 0,2 meter. Berarti kalau dari panjang alamiah menjadi 0,3 meter, kita regangkan sejauh 0,1 meter. Dengan demikian, integral yang kita lakukan adalah dari 0 sampai 0,1. Kita hitung, masukkan fx-nya 300x, maka didapat 1,5 Joule, 1,5 Newton meter. Oke, contoh berikutnya adalah kita bisa menghitung usaha yang diperlukan untuk mengangkat suatu rantai. Ya, misalkan kita punya rantai yang menjulur dari sebuah gedung. Ya, kurang lebih ilustrasinya sebagai berikut. Ini gedung, kemudian ada rantai, dia panjang rantainya 100 kaki. Ya, nah ini 2 pound ini pound ini sudah merupakan satuan berat ya, bukan satuan massa lagi. Jadi di sini gaya gravitasi sudah diperhitungkan. Oke, nah ini persoalannya seperti persoalan semula juga ya. Ini si rantainya itu bisa kita tinjau sebagai kita angkat rantainya sedikit demi sedikit sepanjang subselang. Katakanlah misalkan si rantainya sudah terangkat sejauh X dari keadaan semula. Ya, apa yang terjadi pada situasi seperti ini? Ya. Nah, misalkan ketika si rantai ini menggantung, ada gaya berat ke bawah. Ya, gaya beratnya itu, yakni dari berat rantai dari massa rantai dikalikan dengan gaya gravitasi. Ya. Nah, tapi sudah diberitahu bahwa si rantai ini beratnya adalah sebesar 2 kaki, 2 pound per kaki. Kalau ini X, berarti panjang rantai ini adalah 100 min X. Ya. Dengan demikian, si fx-nya bisa dihitung. Ya, yakni 2 dikali 100 min X. Nah, misalkan si rantai ini mau kita pindahkan sejauh delta X. Ya. Berarti gimana? Fx-nya sama dengan 100 min X dikali 2. Oke, jadi ini kita sebutnya mengenakan gaya
sebesar ini, 2 kali 100 min X. Kemudian kita ingin pindahkan sejauh delta X. Maka usaha yang diperlukannya adalah si gaya ini dikali dengan delta X. Jadi si delta W-nya adalah 2 kali 100 min X dikali delta X. Itu untuk memindahkan sejauh delta X saja. Nah, berarti untuk memindahkan dari bawah sekali sampai ujung atas, ya kita jumlah-jumlahkan yang seperti ini. Dan kemudian kita ambil limitnya. Dengan demikian, itu sama aja dengan kita mengintegralkan dari 0 sampai 100 dari ekspresi ini. Ya, kita hitung integralnya dengan mudah, hasilnya adalah 10.000 pound kaki. Ya. Oke, nah persoalan yang sama bisa kita tinjau dari perspektif yang sedikit berbeda. Oke, kita akan lihat pada slide berikutnya. Ya. Oke, soalnya tetap sama, kita punya gedung, panjangnya 100 kaki. Nah, kalau tadi yang dipotong-potong itu adalah si perpindahan jaraknya, sekarang yang dipotong-potong itu adalah rantainya itu sendiri. Ya. Nah, misalkan kita punya potongan rantai yang berada sejauh X dari ujung bawah rantai yang semula. Nah, si satu potongan ini yang panjangnya delta X akan kita angkat ke atas. Berapa harus kita angkat? Kalau ini X, berarti harus kita angkat sejauh 100 min X. Ya. Berarti untuk menghitung usaha yang diperlukan untuk mengangkat si satu potongan kecil ini, pertama kita perlu hitung berapa gayanya, kemudian kita kalikan dengan perpindahannya. Gayanya hanyalah gaya berat saja, dan tadi setiap kali kita punya satu kaki dari rantai, maka beratnya adalah 2 pound. Kalau di sini kita punya panjangnya delta X, maka si gayanya adalah 2 dikali delta X. Nah, sekarang kita hitung saja berapa usaha yang dilakukan oleh gaya ini untuk memindahkan benda ini sejauh 100 min X. Nah, jadi usahanya ya kita kalikan aja. Ya. Kita kalikan saja si 2 delta X ini dengan besarnya perpindahan. Nah, ini kita lakukan untuk setiap potongan rantai dimanapun dia berada. Berarti untuk mendapatkannya, kita perlu integralkan ekspresi ini mulai dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 100. Seperti itu. Maka kita akan mendapatkan hasil yang sama dengan contoh pada slide sebelumnya. Ya. Jadi Anda harus cukup fleksibel untuk melihat kedua perspektif ini. Oke, contoh berikutnya adalah mengenai usaha yang dilakukan untuk memompa suatu cairan. Misalkan kita punya suatu tangki berbentuk kerucut terbalik yang terisi penuh dengan air dengan tinggi kaki 10 kaki dan jari-jarinya adalah 4 kaki. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita ingin memindahkan seluruh cairan ini ke atas tangki. Seperti tadi, ini mirip dengan contoh yang kedua, contoh pada slide sebelumnya. Untuk memindahkan seluruh cairan ini, si cairannya yang kita potong-potong. Kita tinjau sekarang cairan yang berada pada ketinggian Y. Ya, cairan yang berada pada ketinggian Y. Nah, sekarang karena ini tingginya 10, kemudian jari-jarinya 4, kalau ini kita beri koordinat titik 0,0, maka ini persamaan garis yang kemiringannya adalah berapa? Tingginya 10, lebarnya 4. Jadi Y sama dengan 10 per 4X. Jadi persamaan garis ini adalah Y sama dengan 10 per 4X. Berarti pada ketinggian Y, ini lebarnya adalah 4 per 10 Y. Dengan demikian, si lempeng air ini berbentuk tabung pipih, ya, atau berbentuk ya disk cakram, ya. Ini berjari-jari 4 per 10 Y, berarti volumenya berapa? Volumenya adalah Pi dikali jari-jari kuadrat. Ya. Jadi volumenya Pi dikali jari-jari kuadrat dikali dengan tebalnya. Ini adalah volumenya. Nah, sekarang untuk menghitung beratnya, tinggal dikalikan dengan berat jenis dari air. Berat jenis dari air adalah delta. Ya. Jadi ini semua dikalikan dengan delta, kita punya gaya berat. Dengan berat jenis airnya sekitar 62,4 pound per kaki kubik. Ya. Nah, sekarang berarti untuk menghitung
usaha yang dilakukan untuk memindahkan satu lempeng air ini ke atas, berarti kita perlu memindahkan si lempeng air ini sejauh 10 min Y. Jadi kita kalikan aja gaya ini dikalikan dengan 10 min Y. Itulah usaha yang diperlukan untuk memindahkan si lempeng air yang kecil ini sebesar ini. Berarti usaha untuk memindahkan seluruh air ke atas adalah kita integralkan ekspresi ini mulai Y yang paling bawah, yakni Y sama dengan 0, sampai Y yang teratas, yakni Y sama dengan 10. Jadi usahanya sebesar ini. Dan ini bisa dihitung lebih lanjut. Oke, terakhir sebagai latihan Anda bisa mencoba untuk mengerjakan soal berikut. Ini mirip dengan soal yang sebelumnya. Kita punya tangki berbentuk setengah tabung, kemudian ini tidak terisi penuh, terisi sebagian sehingga tinggi airnya 7 kaki dan tinggi tangki yang sebenarnya adalah 10 kaki. Pertanyaannya adalah berapa usaha yang diperlukan untuk memompa seluruh cairan ini keluar dari tangki. Oke, demikian saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Salam. Apakah ada pertanyaan dari video Pak Bara yang telah kita saksikan bersama? Cukup bisa dimengerti? Jadi tadi ya, untuk menghitung usaha kita bisa menggunakan dua perspektif itu. Yang pertama, kita potong-potong bendanya, itu seperti memotong-potong bendanya, lalu kita memindahkan dia, kita hitung usaha untuk memindahkan benda yang kita potong-potong. Atau ya tadi, jadi kita hitung kalau misalkan dia sudah bergerak segini, usahanya untuk kita tarik ke atas berapa, gitu ya. Jadi kita tidak potong, tapi kita hitung saja kalau kita memindahkan benda atau rantai ini sejauh delta X, itu usahanya berapa. Jadi dihitungnya sedikit-sedikit gitu ya, seperti tadi di ngepegas gitu ya. Jadi ini artinya kita gaya untuk memindahkan dia dengan jarak delta X itu berapa, lalu kita jumlahkan. Kalau yang ini dipotong-potong dulu, baru kita hitung usaha sepotong ini untuk ditarik ke atas tuh berapa, lalu kita jumlahkan. Nah, kalau yang fluida sih lebih enak pakai yang bawah ya. Jadi kita potong saja volumenya, lalu kita usaha untuk memindahkan satu potongan ini ke atas itu berapa. Nah, saya akan kerjakan ini sebelum kuliah berakhir gitu ya. Jadi saya punya usaha untuk memompa air gitu ya, dari sebuah potongan tangki berbentuk setengah tabung dengan panjangnya adalah 50 feet dan jari-jarinya setengah lingkaran. Jadi kalau misalkan kita lihat penampang depannya saja gitu ya, kita akan lihat bahwa dia adalah setengah lingkaran gitu ya, ini depannya saja nih, depannya dengan jari-jarinya dia adalah 10 ya, karena kan tinggi tangkinya 10. Jadi adik-adik bisa bayangkan tangkinya itu penampang depannya adalah begini dengan jari-jarinya 10. Jadi kalau kita cari persamaan lingkarannya ini ya, sebenarnya dia adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Dan kita juga bisa membuat gitu ya. Oke, nanti aja. Oke, jadi ini si tangki ini kalau kita lihat bahwa dia hanya terisi airnya segini kalau dari depan ya. Jadi ini penampang depannya, terisinya ini 7 ya. Terisinya ini 7. Jadi tangkinya nggak penuh terisinya. Ini hanya terisi air setinggi 7. Nah, seperti tadi gitu ya, kita akan memindahkan si yang volume partisi ini. Jadi adik-adik bisa bayangkan partisinya di sini gitu ya. Volume sepotong ini kalau kita pindahkan ke atas gitu usahanya berapa. Nah, kalau saya gambar lagi, ini sepotong ini ya sebenarnya dia jadinya balok gitu ya. Jadinya balok. Dengan tingginya itu adalah delta Y kalau di sini. Karena kalau di sini saya
saya gambarkan gitu ya. Kita partisinya di sini, berarti karena partisinya horizontal, maka kita partisinya adalah delta Y. Jadi di sini partisinya adalah delta Y. Yang kita butuhkan adalah ini berapa dan ini berapa. Tentunya si yang ke belakang ini sudah diketahui di soal bahwa dia panjangnya adalah 50 feet. Jadi kita sudah punya yang sebelah sini adalah 50 feet gitu ya. Kita mau mencari volume segini itu berapa. Tentunya kita butuh si lebar ini berapa. Nah, kalau kita lihat di penampang depan, lebar ini adalah jarak antara si kurva ini dengan kurva yang kiri. Berarti kita harus cari dulu kurva yang kanan ini apa, kurva yang kiri itu apa. Karena dia sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 10, sehingga saya dapatkan, ini kan X-nya yang di kanannya sumbu Y gitu ya, kanannya sumbu Y berarti X yang positif, di kirinya sumbu Y berarti dia negatif. Berarti saya bisa buat ini adalah X sama dengan 100 dikurangi Y kuadrat, yang di sini adalah X sama dengan minus akar dari 100 min Y kuadrat. Gitu ya. Sehingga lebarnya kita bisa buat dia adalah 2 dikali dengan 100 min Y kuadrat. Nah, volume selempeng ini akan sama dengan gitu ya, lebar dikali panjang dikali dengan tingginya. Berarti lebarnya adalah 2 dikali 100 min Y kuadrat, lalu kita kali dengan lebarnya yaitu 10. Ini panjangnya, ini lebarnya, jadi ini panjang, ini lebar, tingginya adalah delta Y. Ini akan sama dengan 100 dikali dengan akar dari 100 dikurangi Y kuadrat delta Y. Ini adalah delta V, yang kita butuhkan adalah delta F gitu ya, gaya tentunya dikali dengan si berat jenis si airnya gitu ya. Berat jenis si airnya ya kita katakan saja dia delta gitu ya. Jadi dikali dengan 100 dikali dengan 100 dikurangi Y kuadrat delta Y. Nah, usahanya gimana? Usahanya berarti W-nya adalah delta W adalah delta F dikali kita memindahkan jaraknya berapa. Jadi kalau kita punya partisi di sini yang artinya dia Y gitu ya, kita ingin memompa dia ke atas gitu ya, memompa dia ke atas. Ya berarti jaraknya si partisi ke 0 gitu jaraknya berapa? Jadinya apa tuh jaraknya? 0 dikurangi Y ya, kan Y-nya di bawah. Berarti artinya jaraknya dia min Y gitu ya. Jadi di sini jaraknya adalah min Y gitu ya. Mana delta F-nya tinggal kita masukkan. Delta F-nya berarti adalah delta dikali 100, ini min Y, jadi min Y dikali dengan 100 min Y kuadrat delta Y. Nah, W-nya berarti tinggal gimana? Berarti tinggal integral dari min delta. Y kita partisinya dari mana nih? Ini dari 10, dia karena tingginya 7, ini berarti min 10. Tingginya karena ini 7, berarti ini sampai min 3. Gitu ya. Kalau ini ada pertanyaan bisa ditanyakan besok ya. Atau saat. Ini adalah volumenya. Adik-adik bisa cari bahwa dia akan hasilnya akan positif. Oke. Itu saja. Jadi kuis dengan menggunakan platform EduNext. Kalau misalkan yang menggunakan handphone bisa dengan view website ya. Kelas saya tutup. Besok kita ketemu dan akan membahas tentang ini kalau ada pertanyaan usaha, lalu ini ya momen pusat dan sedikit fungsi transenden. Oke, kelas hari ini begitu saja. Kelas saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Oke.